Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, kita telah berada di minggu terakhir dari bulan Syawal tahun 2025 atau tahun 1446 Hijriah. Malam ini kita pun telah berada di malam Jumat terakhir dari bulan Syawal tahun ini. Semoga yang di bulan Syawal telah melakukan puasa Syawal, Allah telah menerimanya dan memberikan balasan pahala puasa setahun penuh dan kelak menjadi amalan yang memberatkan timbangan amal kebaikan pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Nah, pada malam Jumat ini, malam Jumat terakhir dari bulan Syawal tahun ini, mari menghidupkannya dengan banyak amalan, di antaranya dengan membaca surah Yasin dan surah Al-Kahfi, atau banyak membaca sholawat, zikir, dan doa-doa mustajab. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari 5 macam istighfar yang boleh diamalkan di waktu subuh di hari Jumat. Ada 2 macam istighfar yang khusus dibaca di waktu subuh hari Jumat, sedangkan yang 3 macam istighfar lagi dianjurkan dibaca setiap hari, setiap habis sholat subuh khususnya. 5 macam istighfar ini adalah amalan penghapus dosa sebanyak buih di lautan, amalan membuka rezeki, amalan husnul khotimah, dan amalan masuk surga. Sangat baik dibaca siapa saja, terlebih bagi kita-kita yang sudah memasuki usia tua, yakni mulai usia 45 tahun hingga 70 tahun. Insya Allah kita akan mengungkap amalan istighfar ini lebih lanjut, maka mari simak hingga menit terakhir. Insya Allah akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, ketahuilah bahwa ibadah sholat wajib 5 waktu yang paling afdol di sisi Allah adalah sholat subuh berjamaah pada hari Jumat. Bahwa sholat subuh berjamaah pada hari Jumat adalah paling utamanya ibadah sholat di sisi Allah. Rasulullah pernah bersabda, inna afdolas sholawati indallahi sholatus subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Bahwa paling afdolnya, paling utamanya ibadah sholat di sisi Allah adalah sholat subuh berjamaah pada hari Jumat. Maka berbahagialah yang diberi kesempatan bisa menunaikan sholat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Dan khusus di hari Jumat dianjurkan membaca 2 bacaan istighfar berikut ini. Pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Imam Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas dari Rasulullah. Beliau bersabda, man qala sabihata yaumil jumu'ati qabla sholatul ghadati astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
wa atubu ilaihi thalatha marrat. Siapa saja yang membaca bacaan istighfar berikut ini sebanyak 3 kali sebelum menunaikan salat subuh pada hari Jumat, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu walau kanat mithla zabatil bahri, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun ada sebanyak buih di lautan. Jadi jangan lupa khusus di hari Jumat sebelum menunaikan salat subuh, bacalah istighfar ini sebanyak 3 kali. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, istighfar ahli surga. Istighfar khusus hari Jumat ini sangat mirip dengan bacaan Sayyidul Istighfar, hanya ada sedikit perbedaan. Bagi yang sudah terbiasa mengamalkan Sayyidul Istighfar, insya Allah akan lebih mudah pula mengamalkan istighfar ini. Redaksinya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi bersumber dari Sayyidina Anas. Beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, "Man qala hadhil kalimati sab'a marratin fi lailatil jumu'ati, famata fi dzalikal yaumi dakhalal jannah." Siapa saja yang pada malam Jumat membaca sebanyak 7 kali kalimat zikir berikut ini, kemudian pada siang harinya dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga. Wa man qalaha fi yaumil jumu'ati famata fi tilkal lailati dakhalal jannah. Dan barang siapa pada siang hari Jumat membaca sebanyak 7 kali kalimat zikir berikut ini kemudian meninggal dunia pada malamnya, maka dia kelak masuk surga. Rasulullah melanjutkan sabdanya dengan menyebutkan redaksi istighfar yang dimaksudkan, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wabnu abdika wabnu amatika wa fi qabdatika wa nasyiyati biyadika amsaytu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfir li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Selain 2 bacaan istighfar ini sehabis salat subuh, termasuk di hari Jumat, dianjurkan membaca istighfar berikut ini. Pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Imam Ibnu Sunni menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal ashri 3 marratin." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, membaca istighfar astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabatil bahri, maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Yang kedua, istighfar pembuka rezeki. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab Tanqihul Qaul menyebutkan riwayat dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah menganjurkan memperbanyak membaca istighfar setelah sholat subuh. Sayyidina Anas mengatakan pernah mendengar Rasulullah bersabda sebagai berikut, "Idza shalaita subha fa'akthiru minal istighfar." Banyak-banyaklah kalian membaca istighfar ketika kalian telah menyelesaikan sholat subuh. Fakulna ya Rasulullah
alimna syai'an nastaghfirullah bih. Maka kami para sahabat Rasulullah berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada kami sesuatu untuk kami amalkan, memohon ampunan kepada Allah dengan membacanya. Faqala qulu, Rasulullah kemudian bersabda, bacalah kalimat ini, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Faman wadhaba alaihi fatahallahu baban minar rizqi wa ghalaqa anhu baban min abwabil faqri. Barang siapa yang rutin membacanya, maka Allah akan membukakan pintu rezeki untuknya dan Allah akan mengunci pintu kefakiran darinya. Yang ketiga, sayyidul istighfar. Anjuran membaca sayyidul istighfar setelah sholat subuh di antaranya disebutkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad bahwa Rasulullah pernah bersabda, idza qala hina yumsi famata dakhala jannata aw kana min ahlil jannah. Apabila seseorang membaca sayyidul istighfar saat sore hari lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Wa idza qala hina yusbihu famata min yaumihi mithlah. Demikian pula apabila dia membacanya saat pagi hari lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Jadi 5 bacaan istighfar yang bisa diamalkan sebelum dan sesudah sholat subuh di hari Jumat adalah: pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Khusus di hari Jumat sebelum menunaikan sholat subuh, bacalah istighfar ini sebanyak 3 kali. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, istighfar ahli surga dibaca 7 kali khusus di hari Jumat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wabnu abdika wabnu amatika wa fi qabdatika wa nasyiyati biyadika amsaitu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfir li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang ketiga, istighfar penghapus dosa dibaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh setiap hari. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keempat, istighfar pendobrak pintu rezeki dibaca minimal 3 kali. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Dan yang kelima, sayyidul istighfar dibaca minimal 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.